Terima kasih sekali Pak Adi untuk pemaparan materinya yang sangat relate banget nih untuk dengan tema kita webinar kita pagi hari ini ya. Dan juga pasti banyak banget teman-teman yang mau tanya dari tadi sudah banyak yang raise hand juga. Mungkin aku buka dua pertanyaan terlebih dahulu. Yang dari tadi sudah tanya itu ada Wika Abdi Darmawan. Jadi pertanyaannya yaitu bagaimana kondisi psikologi seseorang yang diselingkuhi secara terang-terangan dengan model perselingkuhan polimori yang mana menurut para mediator pada saat melakukan mediasi kasus perceraian di pengadilan ini sangat sulit dan selalu berujung ligitasi berlanjut. Dan yang kedua itu sebentar, itu dibaca ya tadi ya? Iya. Di di mana itu? Sebentar, bagaimana? Di Q&A-nya Pak. Di Q&A yang open. Sebentar. Oh, saya kok belum lihat ya? Sebentar, diulangi. Gimana pertanyaannya? Bagaimana kondisi psikologi seseorang yang diselingkuhi secara terang-terangan dengan model perselingkuhan polimori yang mana menurut para mediator pada saat melakukan mediasi kasus perceraian di pengadilan ini sangat sulit dan selalu berujung ligitasi berlanjut. Ya. Bagaimana kondisi psikologisnya? Ya, betul. Wajar sekali bila jadi kacau. Wajar sekali bisa remuk, hancur gitu. Tapi kadang-kadang dalam situasi seperti ini, permasalahannya itu tidak sesederhana apa yang kita rasakan. Tidak sesederhana apa yang kita rasakan saja. Tapi ada banyak hal, yaitu pertama anak. Kita nggak bisa begitu saja lepas. Lalu yang kedua, cara. Apakah kita dan pasangan itu sudah belajar cara membangun hubungan yang baik? Nah, kalau misalnya kita belum betul mempelajari hubungan yang baik, artinya bukan berarti kita salah, tapi artinya masih ada harapan, masih ada cara yang bisa kita lakukan, yang belum kita tempuh sebelumnya. Nah, yang layak kita coba, karena sesungguhnya kalau kita lakukan dengan baik, ada harapan kita bisa mendekatkan hubungan yang renggang. Nah, yang ketiga, kadang-kadang yang justru menghambat kita adalah perasaan kita itu sendiri. Nah, tapi apakah wajar kalau itu kita rasakan? Apakah kita bisa disalahkan kalau kita jadi terpuruk karena itu? Tidak. Kita nggak bisa disalahkan, ya wajar aja. Tapi kalau kita mau melakukan sesuatu, ingin dipertahankan, apakah ada caranya? Ada. Nah, hanya saja kadang-kadang cara ini tidak tersosialisasi secara luas, sehingga kita nggak tahu caranya bagaimana. Atau kita datang ke orang yang salah, yang ketika kita cerita ini, orangnya bilang, wah itu susah, udah, habisin aja itu, udah nggak bisa lagi. Nah, bukannya malah membantu, malah ngomporin. Nah, lalu kita perlu memahami bahwa terkadang yang menjadi permasalahan yang menghambat kita untuk maju, walaupun wajar sekali bagi kita untuk terpuruk, adalah emosi kita sendiri. Kadang-kadang yang membuat kita merasa terganggu itu bukan kejadian, tapi cara kita memandang kejadian itu. Kalau kita nggak bisa diterima, diperlakukan begitu, gitu misalnya, dan kita nggak mau pokoknya, dan nggak ada cara lain yang kita lihat bisa kita lakukan, maka kita fokusnya adalah hit or run. Jadi fight or flight. Nah, karena nggak ada yang bisa dilakukan selain hajar atau pergi. Nah, jadi jangan salah, tidak mudah bagi orang yang ada dalam kondisi seperti itu untuk bisa membangun hubungan. Orang yang normal aja membangun hubungan itu susah. Apalagi orang dalam situasi seperti itu, yang dalam keadaan emosi yang tidak gampang. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah bisa apa enggak? Bisa. Untuk lebih mudah, kita perlu dibantu oleh orang yang bisa membantu. Nah, kita perlu melakukan 7 hal tadi secara konsisten, membangun trust, lalu kita perlu bisa menetralisir emosi kita. Di dalam psikologi ada yang namanya rasional emotif behavior therapy, yang membantu kita untuk apapun kejadian yang ada di luar sana, sekeras apapun hidup kepada kita, kita tetap bisa menjalankannya dengan baik. Jadi saya ilustrasikan, ada suatu hari ada seorang wanita
yang merasa dia tidak pede. Sebenarnya dia pede, tapi dia ngerasa pede dengan dirinya, dan dia merasa dirinya layak untuk mendapatkan kelas tinggi, cowok kelas tinggi, tapi tapi dia ingin mencari yang lebih tinggi dari dia, sehingga setiap kali dia mencari yang lebih tinggi dari dia, ketemu, dia jadi minder, dan akhirnya dia jadi norak gitu. Nah, kenapa? Karena dia nggak mau menghabiskan seumur hidup dengan orang yang lebih rendah dari dia gitu. Nah, akhirnya suatu hari dia merasa, kenapa sih setiap kali dekat dengan orang yang lebih baik, yang ideal, aku kok agak-agak norak dan akhirnya jauh. Kesempatannya hilang lagi. Gimana kalau aku nggak bisa dapat pasangan? Nah, akhirnya waktu pas di terapi, akhirnya pada suatu hari, dia entah apa yang terjadi, dia mulai menyadari bahwa mungkin sebenarnya apa yang dia yang menjadi masalah adalah apa yang dia takutkan itu. Dia nggak berani menghadapi hal yang dia tidak inginkan untuk terjadi. Apa sih yang sebenarnya dia nggak inginkan sehingga dia berusaha sekeras itu? Eh, karena ada yang namanya obsesif kan, beda sekali antara orang yang ingin nilai ranking 1 dengan aku harus dapat ranking 1. Karena kalau misalnya nggak tercapai, ya sudah coba lagi. Manfaatkan kegagalan yang lalu agar kita belajar gimana caranya supaya bisa melakukan yang lebih baik. Tapi kalau aku harus ranking 1. Kalau misalnya ternyata nggak kesampaian, kita menyalahkan diri sendiri, jatuhin diri sendiri, itu yang membuat kita terpuruk. Nah, ketika dia akhirnya apa sih yang aku khawatirkan? Oh, jangan-jangan aku khawatir gimana kalau aku nggak akan pernah dapat pasangan? Gimana kalau aku berhenti untuk lari? Aku hadapi. Kalau misalnya aku nggak akan pernah dapat pasangan seumur hidup, apa yang bisa aku lakukan supaya bisa tetap happy? Tadinya dia nggak bisa terima, sekarang gimana caranya supaya dia bisa hidup dengan itu? Oke, akhirnya ya udahlah. Kenapa aku ingin punya pasangan? Mungkin karena aku ingin punya anak. Aku suka dengan anak-anak. Gimana caranya? Oh, mungkin aku jadi guru TK aja. Kalau aku jadi guru TK, walaupun aku nggak punya anak, tapi ada banyak anak-anak yang lucu-lucu. Mungkin aku bisa happy setiap hari, walaupun aku nggak punya pasangan. Aku sibuk dengan anak-anak yang lucu-lucu itu. Ya akhirnya dia jadi guru TK, dia mulai happy, menerima, ya udahlah kalau misalnya dapat pasangan bagus, enggak ya juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dapat pasangan ya bagus, aku juga ya coba kita usahakan. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Sampai akhirnya dia ketemu orang yang datang ke dia, keren banget orangnya, dan orang itu dan akhirnya dia menyadari kok ketika aku nggak terlalu berusaha, pengen tapi nggak terlalu berusaha terlalu keras, kok aku malah disukai ya. Akhirnya dia menyadari mungkin selama ini dia yang nggak nyaman sama dirinya sendiri. Kalau dia nggak nyaman sama dirinya sendiri, dia aja nggak nyaman sama diri sendiri, ada banyak ketakutan yang dia nggak nyaman, gimana orang bisa nyaman sama dia? Ketika akhirnya dia bisa menjalani hidup apa adanya, menikmati apapun yang terjadi di dalam kehidupan, entah itu dapat pasangan atau nggak ada pasangan, gimana caranya supaya aku bisa menikmati walaupun ada pasangan atau nggak ada pasangan, gitu misalnya. Mungkin aku akan lebih happy. Nah, akhirnya ternyata ada orang yang datang ke dia karena merasa nyaman. Tapi kalau misalnya kita memaksakan harus seperti sesuai yang kita inginkan, dan kalau enggak, ya kadang-kadang kalau misalnya kita nggak siap untuk menerima hal yang terburuk, gitu misalnya, ya apa yang bisa dilakukan supaya walaupun pasangan kita begitu, adakah yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan? Siapa tahu nanti suatu saat baik ya. Kalau misalnya nggak baik ya nggak apa-apa. Kita upayakan terus. Ada orang-orang yang membutuhkan kita untuk terus mendekat. Nah, ada sikap mental yang semacam itu yang bisa dibangun. Kalau kita nggak bisa bangun sendiri, kita membutuhkan profesional untuk membantu kita sampai ke situ. Nah, dengan cara itu kita bisa punya harapan agar hubungan kita bisa jadi lebih baik. Nah, tapi sekali lagi saya tidak mengatakan bahwa itu mudah dilakukan. Enggak. Orang normal saja nggak gampang melakukan itu, apalagi kalau dalam situasi yang begitu. Nah, tapi kalau pertanyaannya adalah bisa apa enggak? Apakah ada caranya? Bisa. Apakah masih ada harapan? Ada. Apakah ada caranya untuk mendekatkan kerenggangan yang sekeras itu? Ada. Yang kalau kita pelajari, kita lakukan, mungkin ada harapan bagi kita untuk mendekatkan dan membangun kehidupan yang baik berdua. Nah, tapi ada harganya yang perlu dibayar. Memang usahanya harus keras dan mungkin ya makan hati. Yang jadi masalah adalah kalau belajar caranya enggak, tapi kita terus mengupayakan tetap ada di situ, artinya kita seperti mengharapkan hasil yang sama, mengharapkan hasil yang beda dengan cara yang sama. Nah, itu yang jadi masalah. Kalau kita tetap menggunakan cara yang sama, ya sudah.
kita akan tetap begitu terus. Tapi kalau kita menggunakan cara yang berbeda, ada harapan hasil yang berbeda akan muncul. Nah, coba dulu. Kalau nggak bisa, udah dilakukan nggak bisa, ya baru mungkin kita pertimbangkan. Nah, dapat nggak jawaban saya? Nggak ada jawaban yang clear cut. Tapi apakah ada caranya untuk membangun kedekatan? Ada. Tapi bagaimana kondisi psikologisnya? Nggak gampang. Sangat tidak gampang. Normal aja susah untuk membangun kedekatan, nggak gampang. Apalagi dalam kondisi yang seperti itu. Tapi bisa, bisa. Ada harapan? Ada. Kalau kita kesulitan melakukannya sendiri, dibantu oleh yang bisa. Ada banyak yang bisa membantu kita kok. Nah, ada banyak psikolog yang bisa kita datangi di sekitar kita. Setidaknya kalaupun misalnya paling enggak psikolog itu memiliki, dia sering berhadapan dengan kasus seperti kita. Nah, jadi setidaknya ada ilmunya, sering berhadapan, setidaknya lebih baik daripada kita cerita sama teman yang juga galau. Karena galau ketemu galau kan jadi galau pangkat 2 kan. Jadi lebih baik kita diskusi sama profesionalnya. Nah, itu menurut saya. Saya nggak tahu bisa menjawab apa enggak, tapi kalau misalnya masih belum menjawab pertanyaan, saya terbuka untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Iya, ya terima kasih. Tadi mungkin moderator bisa ditutup dengan ucapan terima kasih mungkin pada para peserta, Pak Adi, teman-teman sejawat yang bergabung. Ya, silakan moderator ditutup. Ya, baik dokter, baik. Terima kasih untuk narasumber kami juga. Dan baiklah, untuk semua peserta, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri, kemudian juga para peserta webinar pada pagi hari ini, yang telah menyimak acara dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Nika Nifikenia, mewakili panitia yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga sampai bertemu di webinar untuk berikutnya. Ada foto bersama nggak? Ada dokter, boleh. Silakan panitia. 1, 2, 3. Sudah dokter? Iya, oke. Terima kasih. Sobat Etik, stay safe and healthy. Matur nuwun Bapak Ibu. Terima kasih atas kepercayaannya. Saya mohon lift, nggih. Saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang pas yang saya lakukan selama Ya, saya terima kasih banyak Pak Adi, banyak sekali ilmu yang terima kasih. Mudah-mudahan kita bergabung lagi lain kali. Mudah-mudahan Ibu. Amin. Saya juga mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.